Halo semuanya, kita berjumpa lagi di sini. Sekarang gua mau bawain sebuah kisah dari film Troll yang dirilis pada tahun 2022. Mengisahkan dongeng makhluk batu besar yang ternyata itu adalah dongeng yang nyata. Daripada lama-lama, langsung saja kita menuju ke alur ceritanya. Film dimulai saat bapak dan anak sedang melakukan panjat tebing. Anak perempuan itu bernama Nora yang sering bapaknya sebut si mungil. Bapaknya kembali mendongengkan tentang 13 troll yang mabuk hingga lupa waktu. Lalu matahari terbit dan membuat semua troll menjadi batu. Nora yang sudah besar itu tidak percaya lagi dengan dongeng seperti itu, karena menurutnya dongeng itu hanyalah cerita karangan. Bapaknya itu mengatakan dia harus percaya agar bisa melihatnya. Nora masih kebingungan dan dia mencoba mengejamkan matanya dan melihat pegunungan itu dengan hatinya. Ternyata hal yang tadi sangka bisa ia lihat, yang dimana banyak banget tata wajah yang terdapat di sebuah pegunungan tersebut. Nora kaget dan masih tidak percaya dengan apa yang dia lihat. 20 tahun kemudian, tepatnya di pantai Atlantik Norwegia, Nora menjadi tukang penggali fosil. Dia sudah mencari fosil yang ia ingin tahu selama 6 bulan. Seorang pria rekan dari Nora hampir menyerah karena hampir setengah tahun tidak menemukan apapun. Tiba-tiba Nora yang percaya sepenuhnya dengan usahanya berhasil menemukan sebuah fosil. Di sisi lain, tepatnya di pegunungan Dovre, terdapat pembangunan jalur kereta baru yang akan dibuat. Banyak para unjuk suara dari universitas yang mengatakan biarkan gunung itu hidup. Akan tetapi pegunungan itu diledakkan dan seorang mahasiswi merekam kejadian tersebut. Setelah terjadi pengeboman tersebut, para pegawai itu mendengar suara aneh dan terjadilah sesuatu kepada mereka semua. Tempat berpindah ke sebuah markas operasional angkatan bersenjata Norwegia, yang dimana mereka mendapatkan pesan tentang kejadian tadi di Gunung Dovre. Mereka memerintahkan angkatan udara untuk mengecek keadaan di tempat Gunung Dovre. Jenderal di situ diberitahu kejadian tersebut dan dia pun langsung akan memperingati pemerintah. Perdana Menteri dijemput dan langsung diberitahu tentang kejadian di pegunungan Dovre. Di sisi lain, Nora sedang merayakan penemuan fosilnya dan disuruh berpidato di depan timnya. Lalu kemudian datang sebuah helikopter untuk menjemput Nora, karena Nora adalah seorang paleontologi. Dia dipandu oleh Andreas, si penasehat, menuju tempat perundingan. Di situ ada Sigrid, si wanita pertas yang akan berguna nantinya. Ya, dette Nora Tidemann. Mereka pun menjelaskan keanehan-keanehan yang terjadi di Gunung Dovre. Nora masih mengira itu lelucon, tapi Perdana Menteri menegaskan kalau itu bukanlah lelucon. Sigrid meretas rekaman video yang direkam oleh mahasiswi saat kejadian dan mereka semua melihat dan mengamati semua rekaman tersebut. Nora melihat ada yang janggal dari video tersebut hingga dia menyuruh Sigrid untuk memundurkan rekamannya sedikit. Ternyata Nora mendengar adanya suara jeritan ataupun raungan seperti hewan yang sedang kesakitan. Nora menyuruh menstop rekamannya dan terlihat sebuah monster batu tertangkap kamera. Di sisi lain, tepatnya di Lesja, ada seorang anjing tiba-tiba menggonggong dan majikan anjing tersebut tidak menghiraukannya. Namun tidak lama kopi yang mereka buat bergetar seperti akan terjadi gempa di tempat mereka. Mereka bergegas untuk bersembunyi di ruangan bawah tanah dan terjadilah sesuatu. Rumah mereka somplak sebelah seperti ketendang makhluk besar. Nora masih terus berdiskusi dengan para pemerintah hingga kemudian mereka mendapatkan pesan dari Lesja bahwa telah terjadi sesuatu di sana. Nora dan Andreas akan mengecek Lesja bersama untuk mengetahui info lanjutan dari kebingungan mereka. Mereka berdua disambut oleh kapten yang bernama Chris. Mereka menginterogasi dua orang tua yang sudah mengalami insidennya, hingga anjing tersebut seperti trauma dengan insiden yang ia alami.
Ibu itu menjelaskan mereka mendengar seperti raungan dan raungan itu membuat dirinya bersedih karena seperti melodi sendu. Melodi? Nora mencium sesuatu yang sering dia sebut bau hipernatural, dan ternyata mereka menemukan sebuah jejak kaki raksasa. Nora mencari menggunakan alat yang sering ia gunakan untuk mengetahui jejak biologis, namun nihil yang ia temukan hanyalah batu dan tanah. Chris dan Andreas bertanya apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Nora pun mengatakan mereka harus pergi ke 20 km ke arah selatan. Jag hade ingenting till liv. Ingenting. Setelah sampai, mereka dikejutkan seorang pria yang ternyata itu adalah ayahnya Nora. Mereka berdua saling menodong dan Nora langsung menghentikan semuanya. Kemudian Nora menyuruh ayahnya untuk memakai celana. Nora yang datang menemui ayahnya karena ingin memberitahu ayahnya terkait rekaman yang Nora bawa. Ayahnya sudah menduga kalau itu adalah rekaman troll. Nora sudah menduga kalau ayahnya itu akan mengatakan hal demikian. Nora tidak percaya karena dia sudah lama menggali fosil dan tidak ada DNA troll dari banyaknya fosil yang ia temukan. Ayahnya Nora menjelaskan kalau troll itu bukan cuma dongeng saja. Troll digambarkan bodoh, jahat, dan juga pelit. Dan manusia lebih unggul dari mereka. Mereka pergi ke suatu tempat yang ingin ayahnya Nora tunjukkan. Mereka melihat ayahnya Nora agak sedikit gila karena meloncat-loncat tidak jelas di depan mereka. Ketika Nora dan ayahnya berbincang, tiba-tiba mereka mencium bau yang sama seperti Nora mencium bau hipernatural. Ketika sinar matahari terhalang awan, tiba-tiba sebuah mata besar di belakang Nora dan ayahnya melek sendiri dan melihat mereka semua. Semuanya bergegas menuju helikopter dan segera pergi dari situ. Di saat bersamaan mereka menyiarkannya kepada markas persenjataan yang ada pemerintah dan jenderalnya di situ. Sesampainya mereka di markas militer, Nora berpesan kepada ayahnya agar tidak mengatakan kata troll kepada pemerintah. Namun ternyata ayahnya malah bersikeras kalau itu adalah troll. Perdana Menteri menyuruh ayahnya Nora untuk pergi dan Nora langsung meminta waktunya sebentar. Namun para Perdana Menteri itu tidak ingin ambil resiko, akhirnya mereka menugaskan kepada angkatan bersenjata untuk menyelesaikannya. Ayahnya berkata kepada Nora kalau petualangan yang sebenarnya baru saja dimulai. Mendengar kata hal itu, Nora dan lainnya menemui Chris untuk memohon kepadanya agar dia bisa ikut untuk pergi menyerang troll. Dan pada akhirnya Chris mengizinkan Nora ikut bersama. Di sisi lain, para pemerintah menyaksikan siaran dari anggota persenjataan dan mereka pun harus menunggu troll itu datang terlebih dahulu. Nora dan ayahnya mengenang masa lalunya yang sering mendongengkan troll kepada Nora saat kecil. Andreas meminjam helm militer milik Chris dan tiba-tiba troll muncul dan berjalan mengarah ke semua anggota bersenjata. Anggota bersenjata menunggu perintah dan jenderal itu pun mengizinkan semuanya untuk menyerang troll. Perbuatan itu membuat troll mengamuk dan menghancurkan semua orang yang menghalanginya. Ada satu prajurit yang bercucuran darah dan berdoa dengan keimanannya. Namun aroma darahnya itu tercium, kemudian troll tersebut menelannya hidup-hidup. Ayahnya Nora segera menenangkan dengan berbicara empat mata bersama troll itu. Di saat sudah tenang, tiba-tiba salah satu prajurit menembak troll dan membuat troll marah kembali.
Perbuatan tersebut membuat ayahnya Nora terhempas dan membuat ayahnya Nora sakaratul maut. Ternyata troll itu tidak menyerang orang yang tidak mengganggunya dan kemudian dia pergi. Di tengah sakaratul mautnya itu, ayahnya Nora berkata raja dan istana. Dan tidak lama ayahnya meninggoy dan harus dipuyem atau dikubur. Singkat cerita, Nora mengenang buku diarinya bersama ayahnya. Dia menemukan petunjuk yang sama persis ayahnya katakan sebelum dia meninggoy. Keesokan harinya, Nora didatangi oleh Andreas dan juga Chris dan memberitahu kalau troll berhenti di sebuah lembah. Setelah mereka melihat-lihat sebuah buku petunjuk pun mereka dapatkan. Nora langsung menjelaskan kepada Perdana Menteri kalau troll tidak suka suara lonceng. Semuanya tidak percaya dengan omongan Nora Tideman yang mereka anggap itu hanya lelucon. Namun kali ini Chris unjuk suara dan mengatakan kepada jenderalnya agar percaya kepada Nora. Setelah mendengarkan omongan Chris, akhirnya Nora diizinkan untuk menjalankan rencananya. Di sebuah taman kita diperlihatkan bahwa semua orang sedang berbahagia. Ada anak kecil sedang melihat sebuah patung troll yang sangat besar. Namun tidak lama kemudian semua orang lari ketakutan karena adanya troll datang. Ternyata troll itu lebih besar dari patung troll yang dibuat manusia. Semua orang lari ke sana kemari dan masih ada anak kecil terdiam. Di arah lain ada Chris dan prajurit lainnya membawa sebuah helikopter yang dilengkapi dengan suara loncengan. Awalnya mereka berhasil membuat troll itu kesakitan hingga para prajurit itu diserang oleh troll. Troll itu menyelamatkan anak kecil yang hampir tertimpa helikopter. Lalu kemudian troll itu pun pergi. Semua kehancuran diberitakan dan disiarkan untuk masyarakat supaya lebih hati-hati lagi. Di mana mereka takut troll itu masuk ke Oslo, tempat padat penduduk. Nora menjelaskan kegagalan yang ia lakukan. Dia meminta agar dia bisa mencari jalan keluarnya. Namun Perdana Menteri sudah merasa ini sebuah ancaman yang bisa membuat penduduk Oslo mati karena troll itu. Nora pergi dan Andreas menyapanya. Dia pergi untuk rapat antar pemerintah. Salah satu Perdana Menteri mengusulkan untuk menggunakan rudal yang katanya belum diizinkan untuk digunakan. Andreas tidak setuju rudal itu dikembangkan dan Perdana Menteri menyuruhnya keluar terlebih dahulu. Andreas langsung mengundurkan diri lalu kemudian dia pergi. Andreas menemui Nora untuk diajak ke suatu tempat dan memberitahu Nora kalau penduduk Oslo akan dievakuasi. Perdana Menteri itu pun akhirnya menyiarkan rekamannya agar semuanya mengungsi dari Oslo untuk keselamatan semuanya. Pada akhirnya semua mengungsi dibantu oleh para militer. For å forhindre at flere. Det med gjør det. Jeg erklærer vi har stått sammen. Di sisi lain, Nora membaca buku yang belum ia pahami dan Andreas melihat nama Sinding di buku Nora. Andreas berkata kalau Sinding adalah pejabat senior di istana. Mendengar hal itu, Nora teringat perkataan ayahnya dulu yang mengarah ke sebuah raja dan istana. Nora langsung meminta Andreas untuk pergi ke istana yang ada Sindingnya. Sesampainya di sana, mereka dikagetkan oleh penjaga gerbang dan menyuruh Nora dan Andreas kembali pulang. Namun tiba-tiba datang Sinding yang mengenali Nora sebagai Tideman. Sinding menjelaskan dan membawa mereka ke sebuah kerajaan troll. Sinding berkata kalau troll telah dibantai namun ada satu anak raja yang selamat dari pembantaian tersebut. Ristningen av Norge renset Olav med hellige land med familie. Nora tak sengaja menyorotkan sinar lampunya ke fosil troll dan terjadilah hal yang aneh, di mana dalam gelap datang, dalam terang hilang. Berarti suatu kemungkinan mereka akan hilang jika terkena sebuah sinar ataupun cahaya. Mereka melihat troll di siang hari tidak terjadi apapun karena ternyata dia tidak terkena sinar matahari. Nora meminjam mobil terbesar di istana dan menelepon Chris untuk mengumpulkan mobil yang memiliki cahaya lampu yang tinggi. Di sisi lain, Perdana Menteri memberitahu kode rudalnya untuk menghancurkan troll tersebut. Sigrid mengendap-endap pergi dari situ dan menelepon Andreas untuk memberitahunya kalau Oslo akan dimusnahkan.
Andreas meminta Sigrid untuk mengulur waktu dengan meretas sistem kendali agar tidak berfungsi. Sigrid mencoba untuk meretasnya dan Chris berusaha mengumpulkan mobil yang memiliki sinar lampu yang terang. Chris dibantu oleh Amir. Semuanya saling bergantung kepada Sigrid agar rudal itu tidak diluncurkan, dan ternyata Sigrid berhasil meretasnya. Troll itu melihat tengkorak sebangsanya dan langsung mengejar mobilnya. Nora menelpon Chris untuk bersiap-siap dalam waktu 10 menit. Setelah mendengar kabar, Chris langsung mengarahkan semua prajurit untuk bersiap-siap menyiapkan yang telah Chris katakan. Tengkorak troll itu jatuh dan langsung diambil oleh troll tersebut. Tengkorak itu pun jatuh dan hancur. Dia merasa marah dan akan mengincar mobil yang dikendarai Nora. Nora langsung kabur mengendarai mobilnya dan memancing troll tersebut ke tempat yang telah direncanakan. Di sisi lain, Sigrid ketahuan oleh satu Perdana Menteri yang telah berencana memusnahkan Oslo sebelumnya. Pesawat yang membawa rudal pun meminta izin penembakan kembali karena sudah terhubung kembali. Andreas disuruh keluar oleh Nora karena bisa bahaya jika dia terus bersamanya. Nora pun langsung diincar oleh troll itu dan hampir mati. Namun sebelum Nora mati diinjak, Chris langsung menyalakan semua sinarnya untuk membuat troll itu kesakitan. Pesawat rudal itu memberitahu ada warga sipil di tempat sasarannya dan jenderal itu menyuruh membatalkannya. Namun satu Perdana Menteri bersikeras untuk menembaknya hingga Sigrid langsung memukulnya. Semuanya bergembira melihat troll itu kesakitan dan mengamuk. Namun Nora yang merasa itu salah langsung segera memadamkan sinarnya karena bukan itu yang dia inginkan. Nora langsung menyuruh troll itu pergi ke tempat yang aman, namun terlambat. Matahari sudah terbit dan membuat troll itu makin kesakitan dan tumbang. Bukit troll itu diberi nama Bukit Tobias dan cerita dari kisah troll 2022 selesai di sini. Tapi tar dulu, ada kemungkinan film troll ini masih ada sequelnya loh. Karena di akhir film Andreas bertanya apakah masih ada troll lain di dalam gua. Namun terlihat Nora hanya terdiam dan tersenyum. Ternyata masih ada troll lain di dalam gua dan terdengar suara raungan yang lebih mengerikan. Jadi bagaimana menurut kalian? Akankah ada lanjutannya atau justru cukup sampai di sini? Komen di bawah ya. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kita lebih akrab ke depannya.